Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya kalau kemarin ada di alun-alun Kota Kraksan, sekarang saya berada di alun-alun Kota Probolinggo. Wah, kalian iya, Anda sudah melihat seputar alun-alun Kota Probolinggo. Di sini saya akan bercerita sedikit juga tentang sejarah Kota Probolinggo yang selama ini dalam kisah tutur tinular juga diceritakan bahwasanya Kota Probolinggo itu berasal dari kata Prabu Linggih. Ini juga sama dengan cerita tentang Kraksan yang berasal dari kata kerasan. Di sini pun seperti itu, diceritakan bahwasanya Probolinggo itu berasal dari kata Prabu Linggih atau seorang prabu yang sedang duduk. Di situ setelah saya teliti, belum saya temukan atau tidak saya temukan selama ini catatan di dalam kitab-kitab kuno atau manuskrip kuno yang mencatat tentang kata Prabu Linggih. Nah, seperti kemarin saya bilang, jika tidak ada catatannya maka tidak akan ditemukan bukti sejarahnya. Seperti halnya Probolinggo yang berasal dari kata Prabu Linggih, di sini pun tidak saya temukan data atau tulisan kunonya yang mengatakan tentang Prabu Linggih atau Prabu yang sedang duduk, ya saudara. Jadi belum saya temukan hal itu. Bisa dikatakan cerita tentang Prabu Linggih itu tidak berdasarkan data, juga tidak ditemukan bukti sejarah. Namun kalau Probolinggo itu berasal dari makna Probo sinar, Linggo tempat. Jadi Prabolinggo itu tempat yang bersinar. Di situ ada ditemukan data di kitab Akeman, juga beberapa bukti sejarah sudah saya temukan. Contohnya sebuah arca yang baru-baru ini ditemukan di dua tempat, di dua desa. Saudara, hari ini saya berada di Kota Probolinggo dalam rangka ada laporan dari masyarakat atau mendatangi salah satu masyarakat yang menemukan arca sebagai bukti sejarah. Jadi arca ini berada di wilayah desa kuno yang bernama Desa Baremi. Desa kuno ya. Jadi arca ini coba lihat masih, dan di bagian bawah itu ada tulisannya ya saudara. Ada ukirannya. Ini arca. Arcanya ini dari batu padas andesit. Ya, dari batu padas atau batu andesit diukir menyerupai seorang yang telanjang penuh, telanjang ya, penuh. Jadi telanjang tanpa telanjang penuh itu sudah tidak ada pakaiannya. Dan di sebelah sini ada barangnya. Ada pentolnya ya, pentol. Dan ini besi ya saudara. Dan ini batu ya saudara. Beratnya kurang lebih 100 kilo, hanya kecil segini 100 kilo. Dan ini ketika kemarin ditemukan itu berada di sekitar kedalaman 2 meter dan sudah dibersihkan oleh si penemu, bapaknya. Dibersihkan, ketika dimandiin atau disiram pakai air itu warnanya berubah warna hitam. Sekarang ini abu-abu ya saudara warnanya. Dan ini adalah
bukti sejarah adanya desa pertama kali di kota Probolinggo, yaitu Desa Baremi. Kalau desa yang Borang sudah, yang kemarin dulu itu yang dulu itu yang saya siarkan itu yang di Borang. Ini yang di wilayah Baremi. Sekarang kalau tidak salah Desa Baremi itu masuk ke Sukabumi, wilayah Kelurahan Sukabumi. Dan ini saya cek, ini karena ada laporan dari si penemu kepada saya melalui telepon. Saya cek keasliannya, dikhawatirkan bukan batu, ternyata memang batu, beratnya 100 kilo. Kalau tidak percaya, cek sendiri, angkat dan lemparkan ke kaki Anda, dijamin peok. Oke, ini salah satu bukti sejarah yang ada di kota Probolinggo, yang mana sudah dicatat dalam Negara Kertagama Pupuh 31 sampai 35 adanya desa kuno di kota Probolinggo yang bernama Desa Baremi. Itu salah satu, karena ada 2 desa, Borang dan Baremi. Yang Borang sudah ketemu bukti sejarahnya, dan yang Baremi baru ketemu kemarin, 2 minggu yang lalu. Ini oke. Arca ini menggambarkan seorang lelaki perkasa yang memegang sesuatu atau memegang telur. Nah, seorang lelaki perkasa memegang telur. Ini saya arca ini saya temukan di 2 desa, di 2 tempat berbeda. Jadi desanya desa kuno Borang, yang saat ini menjadi Kelurahan Wiroborang. Kemudian yang satunya lagi saya temukan di wilayah Desa Baremi. Saat ini menjadi Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan kalau tidak salah ya saudara. Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Yang tahu bisa komen ya. Juga Wiroborang, Kecamatan Mayangan. Sama-sama satu kecamatan. Sedangkan tempat ini atau alun-alun kota Probolinggo ini juga ada bukti sejarah yang mana dirubahnya nama Banger menjadi Probolinggo. Itu ada bukti sejarah berupa Masjid Raudatul Jannah. Towernya bisa kelihatan dari sini ya saudara. Towernya bisa kelihatan dari sini, Masjid Raudatul Jannah. Yang mana masjid ini dibangun pada tahun 1770 bersamaan dirubahnya nama Kadipaten Banger menjadi Kabupaten Probolinggo. Jadi tempat ini atau alun-alun kota Probolinggo ini sangat bersejarah ya saudara. Sejarah pertama yaitu terjadi pada tahun 1813, yang mana perjuangan masyarakat Probolinggo untuk membebaskan Probolinggo dari kungkungan atau dari kekuasaan tentara Inggris. Juga dari perjuangan masyarakat Probolinggo melepaskan diri dari tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh Bupati kelima Probolinggo, yaitu Kapiten Hang Tekho. Itu perjuangan pertama. Di situ ada catatannya ya saudara, berupa monumen tentara Inggris yang saat ini disimpan di Benteng Mayangan atau Kampung Inggris. Itu catatannya sekaligus bukti sejarah. Kalau saat ini kita bisa kategorikan dengan prasasti ya saudara. Kemudian itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua di wilayah ini adalah tempat upacara bendera untuk memperingati kemerdekaan Probolinggo pada tahun 1949. Jadi ini sejarahnya seperti itu wilayah ini. Untuk kejadian tersebut diabadikan sebuah tugu
sebuah tugu, yaitu Tugu Tunggal yang ada di tengah alun-alun. Nah, itu di belakangnya tiang bendera itu ada tugu tengah alun-alun. Kalau Anda orang kota Probolinggo pasti tahu yang namanya tugu di tengah alun-alun. Itu bernama Tugu Tunggal. Jadi tugu tersebut kalau bisa dan harus bisa, jangan dibongkar, jangan dirubah, atau jangan diapa-apain ya. Kalau cuma dicat atau diganti warna itu tidak masalah ya saudara. Kalau dirubah menjadi tugu-tugu baru itu yang bermasalah, karena tugu tersebut adalah sebuah gambaran perjuangan masyarakat Probolinggo seluruhnya untuk merebut kota Probolinggo dari tangan penjajah. Itu adalah makna dibalik pembangunan Tugu Tunggal yang berada di tengah alun-alun. Anda bisa perhatikan. Jadi intinya untuk sejarah Probolinggo sendiri yang dikatakan banyak orang, sejarah Probolinggo yang berasal dari kata Prabulinggih menjadi Probolinggo, itu cerita yang tidak berdasar atau tidak menggunakan sumber referensi, juga tidak ditemukan bukti sejarahnya. Nah, kalau dari tempat yang bersinar atau Probolinggo, Probosinar, linggo tempat atau tugu yang bersinar, itu ada catatannya di manuskrip kuno yang bernama Negara Kertagama. Juga ada bukti sejarahnya. Tempat yang bersinar, Probolinggo. Oke, itu saja saudara singkat cerita dari saya tentang kota Probolinggo. Berikutnya kita akan menelusuri sejarah desa per desa. Kita akan buatkan videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.